seluk-beluk janabat dan mandi janabat. Janabat artinya jauh. Allah Ta'ala berfirman, maka kelihatan Musa oleh saudara perempuannya dari jauh. Al-Quran, Surat Al-Kasas, ayat ke-11. Tapi, janabat dapat pula diartikan sebagai air mani yang memancar dan juga diartikan bersetubuh. Al-Junub, artinya, orang yang tidak suci, dikarenakan mengeluarkan air mani atau bersetubuh. Dikatakan demikian, karena janabat membuat dia jauh dari melakukan salat selagi demikian keadaannya. Dan kata al-junub itu bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas, mufrad maupun jamak. Sebab-sebab junub. Pertama, karena keluarnya air mani dari laki-laki maupun perempuan dengan sebab apapun, baik karena bermimpi, bersenda gurau, memandang ataupun memikirkan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, pernah Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan yang hak. Apakah wanita wajib mandi ketika bermimpi?" Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya, apabila ia melihat air mani." Hadis, riwayat Al-Bukhari nomor 278, dan riwayat Muslim, nomor 313. Ihtalamat, mimpi bersetubuh. Sedangkan menurut riwayat Abu Daud nomor 236, dan lainnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang merasakan basah tapi tidak ingat mimpi. Maka jawab beliau, dia harus mandi, dan tentang seorang laki-laki yang merasa bahwa dirinya telah bermimpi, tetapi tidak menemukan sesuatu yang basah. Maka jawab beliau, dia tidak wajib mandi. Maka berkatalah Ummu Sulaim, wanita juga bermimpi seperti itu. Apakah ia juga wajib mandi? Jawab Rasul, ya, wanita adalah belahan orang lelaki. Maksudnya, wanita itu sama seperti laki-laki tentang kejadian maupun tabiatnya, jadi seolah-olah mereka itu adalah belahan kaum lelaki. Kedua, bersetubuh, sekalipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor 287, dan Muslim, nomor 348, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila laki-laki telah duduk di antara bagian-bagian tubuh wanita yang 4, kemudian meletihkannya, maka berarti ia telah wajib mandi. Sedang dalam suatu riwayat lain menurut Muslim, sekalipun dia tidak mengeluarkan mani, syuabiha, jamak dari syubah. Artinya, penggalan dari sesuatu. Sedang di sini, yang dimaksud adalah dua paha dan dua betis wanita. Cahadaha, maksudnya adalah laki-laki dengan gerakannya meletihkan wanita. Dan, dalam suatu riwayat lain, menurut Muslim juga, nomor 349, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan khitan telah menyentuh khitan, maka berarti telah wajib mandi. Maksudnya, wajib mandi atas yang laki-laki maupun yang perempuan, karena kedua-duanya bersekutu, yakni sama-sama melakukan hal yang menyebabkan mandi. Al-khitan, maksudnya adalah bagian yang dipotong ketika dilakukan penyunatan. Pada anak kecil, yang dimaksud ialah kulit yang menutupi kepala zakar. Adapun persentuhan antara dua khitan, maksudnya adalah pergesekan di antara keduanya, yaitu bahasa kinayah dari bersetubuh. Hal-hal yang diharamkan akibat janabat. Salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Tinggal dan duduk dalam masjid. Adapun sekedar lewat dalam masjid, tanpa diam, dan bolak-balik di sana, itu tidaklah haram. Allah Ta'ala berfirman, dan jangan pula menghampirinya, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja. Tawaf sekeliling Ka'bah, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Karena, tawaf itu kedudukannya sama dengan salat, dan oleh karenanya, dipersyaratkan untuknya bersuci, seperti halnya salat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tawaf di sekeliling Ka'bah adalah salat juga. Hanya saja, dalam tawaf, Allah memperbolehkan kamu berbicara. Maka, barang siapa berbicara, hendaklah jangan berbicara, selain yang baik-baik saja. Hadis, riwayat Al-Hakim dan dikatakan, isnadnya sahih. Membaca Al-Quran, bagi orang yang junub, diperbolehkan membaca Al-Quran dalam hati, tanpa melafazkannya. Begitu pula, boleh memandang mushaf, dan membaca zikir-zikir yang berasal dari Al-Quran, asal dengan maksud berzikir, bukan membaca Al-Quran. Contohnya, mengucapkan doa surat Al-Baqarah ayat ke-201. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Menyentuh dan membawa mushaf, atau menyentuh kertasnya atau kulitnya, atau membawa mushaf dalam kantong ataupun peti. Hikmah mandi, dapat menetralisasi pengaruh kejiwaan yang ditimbulkan akibat pergaulan seksual. Dapat memulihkan kekuatan dan kesegaran, dan membersihkan kotoran. Menambah kehusyukan dalam beribadah. Dapat memulihkan kesadaran, kesegaran dan ketenangan pikiran.